bahwa tahun 2050 Indonesia bukan lagi negara Islam terbesar di dunia sebab pertumbuhan agama Kristen di Indonesia sangat berkembang pesat. A few moments later. Asyhadu alla ilaha illallah. Akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Jadi Islam itu tinggal nama. A few moments later. Asyhadu alla ilaha illallah. Sebab pertumbuhan agama Kristen di Indonesia sangat berkembang pesat. A few moments later. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan hanya kesal lagi, jengkel saya. Seperti ditusuk-tusuk hati ini. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya hati umatnya terasa ditusuk-tusuk kawat berkarat, sahabat. Sudahlah, kawat berkarat lagi kan sakit kali. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang hatinya ditusuk-tusuk kawat berkarat. Sahabat, sampai nyawa ini tidak lagi dikandung badan saya, perkataan dari Mikarat ini, Mikarat pula nama sekarang. Perkataan dari Mikarat ini dan Lato-Lato Udin Mamarika itu akan selalu saya ingat, sahabat. Karena dua orang ini adalah contoh dari Oten dan Otenwati yang tidak punya rasa malu gitu. Percaya dirinya tinggi tapi kemaluannya nggak ada. Hanya mereka berdua yang berani mengatakan bahwa Islam ini tinggal nama, Islam tidak akan menjadi mayoritas lagi. Jadi muka-muka karatnya ini akan selalu saya tampilkan ketika ada orang yang masuk Islam, sahabat. Faktanya hari ini setiap hari dimanapun itu, di belahan dunia manapun orang pada masuk Islam. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, mulai dari yang cantik sampai kepada yang ganteng. Nah contohnya, 3 anak Dr. Karissa Grani syahadat beberapa jam yang lalu, sahabat. Berikut videonya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya kesal lagi, jengkel saya. Seperti ditusuk-tusuk hati ini. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa yuk. Ya, berita ini langsung kita kutip dari akun media sosial Instagram dari Dr. Karissa Grani ya sahabat. Dan di sana beliau menuliskan, Masya Allah, Tabarakallah. 27 Maret 2023, Allah sang pemilik hati dan pemberi hidayah telah ridho melembutkan hati anak-anak kami untuk kembali ke fitrah sebagai muslim dengan rela hati. Allahu Akbar. Beliau melanjutkan, pernikahan dan berkeluarga bukan hanya wasilah untuk menyempurnakan keimanan, kesempatan memperbanyak syukur dan sabar, serta jalan untuk meraih kebahagiaan di surga, tapi terlebih untuk melahirkan generasi solih-solihah yang memenuhi bumi dengan kalimat tauhid. Ya Rafi' yang maha meninggikan derajat, Ya Mu'iz yang maha memuliakan, mohon ringankan langkah anak-anak kami untuk istiqomah di jalan ketakwaan hingga akhir hayatnya.
serta berakhlak mulia seperti Rasulullah. Dengan seizin-Mu pula ya Allah, mohon jadikan di antara anak-anak kami para penghafal dan penjaga Al-Quran, Imam Masjidil Haram dan Imam Masjid Nabawi, serta penerus dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas semua doa baik yang dipanjatkan bagi kami sekeluarga, doa yang sama bagi keluarga bapak ibu, teman kakak, adik sekalian. Masya Allah. Nah, kemudian postingan ini juga mendapat tanggapan dari beberapa netizen ya, dan rata-rata itu positif semua sahabat. Misalnya dari Tazkiyah 1507, Masya Allah, tabarakallah, senang banget liatnya kak. Kemudian dari Ainit DRG, Alhamdulillah, barakallah Ica dan keluarga. Ada lagi dari Ika Mawar 1453, Masya Allah, barakallah, semoga diistiqomahkan di jalan Islam hingga husnul khotimah. Dan masih banyak lagi ya sahabat, doa-doa positif, tanggapan-tanggapan positif terhadap postingan Dr. Karissa Grani ini. Dan sejak 12 jam yang lalu diposting ini sudah mendapat 4.308 suka ya dari para netizen. Masya Allah. Dan pada kesempatan ini saya mau menegaskan kepada si Mikarat dan si Lato-Lato Udin Mamarika bahwa dengan syahadatnya 3 orang anak Dr. Karissa Grani ini ada 2 ayat Al-Quran yang dibuktikan sahabat. Pertama, Quran surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini menegaskan bahwa ketika sudah datang pertolongan Allah, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Ini pembuktian yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Kita tahu bahwa Dr. Karissa Grani itu sudah mu'alaf beberapa tahun yang lalu. Lalu dengan syahadatnya 3 orang anak beliau ini, apakah ada unsur pemaksaan? Tidak. Selama beberapa tahun terakhir ini, beliau hanya menjelaskan kepada anaknya ketika anaknya itu bertanya tentang Islam atau bertanya tentang apa yang dilakukan oleh ibunya. Berikut faktanya sahabat. Lihat ya, Mami kok kayak sholat terus ya, dia tiap berapa lama ngeliat aku, saya sholat dikit, itu atau dikit-dikit baca Quran itu disitulah saya masuk gitu. Ketika mereka bertanya, di situ saya jawab gitu ya, kenapa Mami sholat, kenapa Mami baca Quran, dari kayak gitu. Kalaupun saya lagi keluar gitu ya, kayak lagi keluar di jalan itu ada nilai-nilai tauhid, ajaran-ajaran tauhid yang sebenarnya saya masukkan gitu. Termasuk juga misalnya sempat kejadian terakhir terbaru itu yang waktu almarhum ayah saya meninggal itu ya, itu saya sedihnya itu ini, saya bilang gitu ke anak saya pas pulang, Kak minta tolong nanti kalau Mami meninggal, aku bilang minta tolong ya Mami dikuburinnya dengan cara Islam. Saya bilang minta tolong Mami jangan dikasih formalin, disuntik formalin ya, saya bilang gitu. Kenapa Mami? Gitu kan, mereka pasti nanya gitu. Saya bilang, kakak lihat wajah opa waktu di rumah sakit di mana? Ya, dia bagus kan ya kak, kayak papa opa biasanya. Iya. Kakak lihat waktu sudah di dalam peti mati di rumah duka gimana mukanya opa? Saya bilang kan agak bengkak ya karena pengaruh dari suntik formalin itu gitu kan. Saya bilang kan seumur hidup ini kita kan menjaga ya, nggak ada benda asing yang kita masukkan ke tubuh kita nggak masukin apa silikon lah atau apalah gitu ya, filler sebagainya gitu. Sebagai seorang muslimah kan kita menjaga itu ya untuk nggak dimasukin. Masa sih di akhir hayat kita terakhir kita disuntiknya formalin gitu kan. Saya banget gitu ya, itu hal-hal seperti itu udah saya masukkan itu ke anak-anak gitu dengan pengertian mereka ya, maksudnya dengan sebatas yang mereka pahami gitu, dari hal-hal kecil itu sih gitu. Dan biasanya gitu sih saya justru mancingnya dari mereka nanya dulu gitu. Itu ketika mereka nanya dulu itu biasanya di situ saya masuk gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada paksaan ya sahabat ketika 3 anak beliau ini masuk Islam. Beliau berikan pengertian-pengertian, dan itu pun ketika anaknya itu bertanya. Dan inilah bedanya mu'alaf dengan murtadin. Mu'alaf ketika ditanya itu jawabnya logikanya masuk ya, masuk di akal kita gitu.
Ketika ditanya tentang mengapa ibu sholat, dijelaskanlah manfaat sholat begini.